Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama berdialog terkait kegiatan coaching supervisi akademik, di mana dalam hal ini supervisor akan diperankan oleh Ibu Sukarlin dan coach itu diperankan oleh Ibu Denisa dan saya sendiri sebagai coachee. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Langsung dipersilakan Bu Sukarlin. Terima kasih ya Pak kesempatannya. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, izinkan saya dalam hal ini menjadi supervisor, lalu Ibu Denis menjadi coach, dan kemudian Pak Sri menjadi coachee. Baiklah, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Saya senang bertemu Ibu hari ini. Kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Selamat pagi juga Bu Sukarlin. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat ya. Harapannya Ibu juga dalam keadaan sehat ya Bu, gitu. Baik Bu, terima kasih. Pada pertemuan kali ini ya Bu ya, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya gitu ya Bu ya, khususnya di bagian presence, kemudian juga mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu. Jadi saya ingin Ibu membimbing saya dalam hal ini dan kompetensi ini, begitu Bu. Baik Ibu, izin kita sama-sama belajar ya Bu, sama-sama saja kita belajar. Saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagian mana ya Bu yang ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap ya Bu, Ibu dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif, serta cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat ya. Jadi Ibu akan memfokuskan coaching kali ini itu di bagian kompetensi berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna atau pertanyaan berbobot. Iya, betul Bu. Selanjutnya Bu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya ya Bu ya, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid saya dalam pembelajaran. Saya sepakat sekali ya Bu, dan juga saya paham begitu. Oke, selanjutnya Ibu, apa harapan Ibu setelah kita melakukan observasi? Setelah saya melakukan observasi ini, apa harapan Ibu selanjutnya? Saya berharap ya Bu ya, observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, silahkan dimulai, dicoba bagaimana Ibu meng-coach rekan kerja Ibu atau teman kita ini. Jadi silakan Ibu. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Pak Srianto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke, baik Pak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu Denis. Iya, alhamdulillah. Senang ya mendengar kabar kita dan keadaan kita dalam keadaan sehat. Pak Srianto, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya. Nah, pertama-tama mari kita mulai dulu dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini ya. Apa yang ingin Pak Srianto capai dari sesi coaching kali ini? Baik
Ibu Denis, terima kasih sudah mau membantu saya, gitu ya. Saya mau bercerita ini Bu ya. Saya Oke, ingin silakan. meningkatkan kemampuan saya itu dalam penggunaan media pembelajaran interaktif. Kenapa? Saya menginginkan siswa-siswa saya itu ada semangat dan termotivasi dengan belajar, dengan kita berimprovisasi inovasi, Bu. Selama ini siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran saya dan kurang bersemangat. Sehingga dengan harapan nanti kalau menggunakan media pembelajaran interaktif, siswa lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar, Bu. Oke, baik. Berarti artinya ini ya Pak ya, Bapak ingin meningkatkan kemampuan Bapak dalam penggunaan media pembelajaran yang interaktif ya kan, agar murid-murid bisa termotivasi dan lebih semangat lagi dalam belajar. Benar begitu ya Pak ya? Oke, baik. Ya, Nah, betul, Bu. ini Benar tujuan yang sekali. jelas. Ya. Tujuan yang jelas ini ya Pak ya. Nah, sekarang Pak, mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan kemampuan diri Bapak ya. Menurut Bapak nih, apa saja hambatan atau kendala yang Pak Sri hadapi dalam membuat media pembelajaran yang interaktif ini tadi? Begini Bu Denis ya, saya merasa begini, saya memiliki kesulitan harus memulai dari mana dulu Bu membuatnya gitu loh. Terutama dalam media pembelajaran interaktif ini saya merasa kesulitan itu memasukkan unsur-unsur suara atau video Bu dalam media pembelajaran interaktif itu kesulitan saya. Sehingga saya saat ini membutuhkan bantuan pembelajaran sharing dari Ibu begitu. Mhm. Oke, baik. Berarti hambatan atau kendala yang Pak Sri rasakan ya, Pak Sri merasa kesulitan harus mulai dari mana dulu ini gitu ya kan, karena susah nih memasukkan unsur-unsur suara atau video ke dalam media pembelajaran interaktif tadi, begitu ya Pak ya? Oke. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, ayo mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam membuat portofolio digital? Saya begini Bu, harapan saya ingin Oh, mengikuti heeh. berbagai aktivitas-aktivitas seminar atau pelatihan-pelatihan, baik online maupun offline, yang dapat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam membuat media pembelajaran interaktif. Nanti mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan komunitas belajar saya atau MGMP yang saya ikuti, Bu, gitu. Oke. Bagus ya, Pak, ya, rencana aksi yang sangat jelas gitu ya. Bapak, akan mengikuti webinar-webinar, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, belajar bersama komunitas. Oke, rencana aksi yang sangat jelas ya, Pak, ya. Nah, sekarang, bagaimana Pak Sri akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Begini Bu, saya akan mencoba meminta bantuan informasi gitu ya kepada teman-teman sejawat saya, terkait informasi adanya pelatihan-pelatihan atau webinar terkait pembuatan media pembelajaran interaktif. Selain itu juga mungkin saya akan mengusulkan kepada komunitas belajar di sekolah saya, atau melalui MGMP yang saya miliki dan saya ikuti, sehingga teman-teman rekan sejawat saya atau rekan kerja saya dapat mendukung rencana yang akan saya lakukan, Bu. Oke, baik. Berarti Bapak berencana untuk mengusulkan ya, rencana Bapak itu ke komunitas belajar Bapak ya kan, kepada MGMP begitu, benar ya Pak ya? Oke, baik. Terakhir Pak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi Bapak ini, ya kan? Kemudian, siapa yang dapat membantu Pak Sri dalam menindaklanjuti rencana Bapak ini?
Saya akan memantau perkembangan saya, Bu, secara berkala, di mana saya akan minta umpan balik kepada teman sejawat, baik teman yang satu frekuensi dalam arti satu mata pelajaran saya, ataupun teman-teman komunitas belajar saya yang tergabung dalam MGMP, begitu ya, yang saya ikuti. Dan saya juga mencoba mencari sumber-sumber informasi lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan saya, sehingga informasi ini dapat saya perlukan untuk peningkatan kompetensi saya itu, Bu. Oke, menarik sekali ya Pak ya, komitmen Pak Sri dalam menindaklanjuti rencana ini ya kan. Harapannya Pak Sri ya memantaulah perkembangan Bapak secara berkala ya Pak ya. Nah, saya akan tunggu nih cerita perkembangan yang terjadi setelah Pak Sri menjalankan komitmen yang Pak Sri sampaikan tadi ya. Oke Pak Sri, baik, mudah-mudahan tujuan percakapan coaching kita kali ini sudah tercapai ya Pak ya. Nah, sampai jumpa lagi dan semoga juga bermanfaat. Semangat terus ya Pak Sri ya untuk mengembangkan kemampuan Pak Sri dalam membuat media pembelajaran interaktif yang mana nantinya akan membuat murid-murid Pak Sri lebih bersemangat dan termotivasi lagi dalam belajar. Oke, terima kasih Pak Sri untuk waktunya. Baik, Bu, sama-sama Bu Denis. Terima kasih atas arahannya ya. Baik, Ibu sudah melakukan sesi praktek coaching terhadap rekan kerja Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah Ibu lakukan dan sudah saya catat beberapa poinnya pada sesi coaching tadi. Nah, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi, Bu? Baik Bu, saya merasa ya Bu bahwa saya telah melakukan dengan baik ya kompetensi yang ingin saya tuju tadi gitu Bu. Seperti tadi saya sampaikan ya Bu di prasupervisi bahwa saya ingin Ibu mengobservasi saya dalam hal mendengarkan aktif, presence, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Apa yang merasa membuat Ibu yakin sekali bahwa Ibu sudah memenuhi kompetensi itu, Bu? Iya Bu, jadi saya merasa telah mampu ya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik tadi di percakapan coaching. Oke, baiklah. Boleh saya berbagi pengamatan ya, selama tadi saya amati bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap rekan kerja Ibu. Begini, saya melihat Ibu telah melakukan mendengarkan aktif sudah cukup baik ya. Terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu yang masih saya pikir ada yang perlu ditingkatkan kembali. Nah, sesuai dengan standar yang kita rujuk itu. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Benarkah ada yang bahwa tadi menurut saya nih ya, ada yang perlu ditingkatkan nih. Bagaimana menurut Ibu? Baik Bu, saya senang ya mendengarkannya bahwa hasil observasi Bu tadi ternyata Ibu juga sudah melihat bahwa kompetensi saya sebagai seorang coach dalam mendengarkan aktif itu sudah sangat baik gitu. Terima kasih ya Bu atas umpan baliknya dan harapannya Ibu bisa memberikan bimbingan lagi kepada saya dan memaparkan hasil observasi Bu terkait apa-apa yang perlu ditingkatkan lagi Bu dari kemampuan kompetensi coaching saya sebagai seorang coach. Iya, baik ya Bu ya. Jadi ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Saat observasi tadi saya mencatat ada beberapa yang poin yang intinya banget, yang
perlu perlu ditingkatkan sekali, yaitu pada saat Ibu tadi menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan bermakna, di situ Ibu kepleset sedikit saja, itu saat Ibu mengarahkan jawaban, mengarahkan solusi untuk si Koci, padahal itu adalah sesuatu yang perlu dihindari, begitu Bu. Bagaimana Bu menurut Ibu Bu atas pandangan saya? Salah atau enggak sih? Ibu sepakat nggak dengan pandangan saya? Oke Bu, ya saya sepakat ya Bu. Kemudian saya paham juga dan saya sadari gitu ya Bu ya, tapi ya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Bu, dalam hal itu tadi yang sudah Ibu observasi. Oke, Ibu sekali lagi kita dalam proses belajar bersama ya Ibu. Lanjut selanjutnya Bu, dari diskusi kita, apa langkah konkret selanjutnya Bu yang ingin Ibu ambil agar peningkatan kompetensi Ibu berkaitan dengan coaching ini semakin baik? Baik Bu, saya berencana ya Bu ya untuk melakukan latihan yang lebih intensif ya mungkin ya Bu ya, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi. Itu sudah langkah yang sangat baik sekali. Oke, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisor. Kemudian terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu peroleh dari apa yang sudah Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami ya Bu ya, area di mana saya perlu kembangkan. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Ibu atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Harapannya dengan bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan, kemampuan dan kompetensi coaching saya bisa lebih meningkat lagi ke depannya. Terima kasih ya Ibu ya. Mari kita belajar bersama meningkatkan hal-hal yang baik, tidak lain hanya untuk murid. Terima kasih Ibu, sehat selalu, sukses selalu. Baik Bu, sama-sama ya Bu ya.